Di tengah keindahan alam Kabupaten Purwakarta, berdirilah sebuah desa yang kaya akan tradisi, budaya, serta kesenian yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Sumurugul, sebuah desa yang tidak hanya menyimpan pesona alam, tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Kenapa desa Sumurugul itu dari tanaman sembung yang waktu itu masyarakat di sini ataupun sebagian masyarakat kena wabah atau kena penyakit biasa masyarakat seperti gatal-gatal dan sebagainya. Jadi orang Belanda bilang itu si pohon sembungnya itu gulul gitu loh. Jadi Sumurugul itu diambil dari pohon tanaman sembung yang sudah gulul. Yang di bawah ini ada tugu yang kita tadi, itu tugu pusaka yang katanya itu bukan makam tapi adalah harta warisan ataupun harta karun ya. Selain dikenal karena kaya akan tradisi, Desa Sumurugul juga memiliki berbagai potensi lokal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di bidang kuliner, masyarakat juga memproduksi tahu dan tempe yang menjadi kebutuhan sehari-hari sekaligus sumber mata pencarian bagi sebagian warga. Kalau bikin tempe, kalau pertama-tama kan direbus, langsung direndam 1 malam, habis itu dicuci sampai bersih, habis dikasih ragi, dikeringin, baru dicicak. Proses pembuatannya masih dilakukan secara sederhana dengan tetap menjaga kualitas dan cita rasa. Kalau bikin tahu, pertama-tama direndam selama 4 jam. Habis itu digiling, dikulub, nah langsung disaring, habis itu udah. Tempe 80 kilo, kalau tahu 80 kilo, kalau tempe paling minimal 35-30. Berapa kalau tempe per hari cuma 200 biji, kalau tahu 48 per hari itu 48 papan. Keliling. Iya. Nggak ke pasar sih separoh. Pasar cuma hari Rabu sama hari Minggu. Kebanyakan keliling. Tak hanya itu, hasil pertanian seperti pisang juga diolah menjadi keripik sebagai produk UMKM desa. Pembuatannya kan beli pisang mentah dari petani. Belinya kalau 20 kilo, 10 kilo lah. Kalau 10 kilo jadi 3 kilo. Melalui usaha-usaha rumahan ini, masyarakat tidak hanya memanfaatkan potensi alam yang ada, tetapi juga berupaya meningkatkan perekonomian desa melalui produk lokal yang memiliki nilai jual. Perbedaan kan beli dulu dari petani, langsung dikupas kan, udah dikupas langsung dipotong-potong kan, ada yang gagal, ada enggak gitu. Kalau yang ini mah enggak semuanya, alhamdulillah. Kalau ngasih pangsa 40-30 kilo. Kalau singkong, kalau keripik talas sekitar 10 kilo lah dapat. Kalau itu tuh kan masih banyak yang beli keripik pisang. Jadi kebanyakan yang pisang gitu beli, bikinnya. Ke pabrik.
Ada yang ngambil gitu, orang pabrik ke sini gitu. Jadi ibu mah nggak ngantar. Di sektor perkebunan, buah pala menjadi salah satu komoditas yang dimanfaatkan secara optimal. Pertama ngambil dulu dari pohon, baru dibawa ke rumah. Udah gitu langsung dikupas. Kalau mau buat langsung bijinya dikeluarin. Udah gitu baru kalau buat manisan ada kulitnya ini dibuat gitu. Mulai dari buah, biji, hingga bagian lainnya dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi. Ada yang ke Wanayasa, ada yang ke Purwakarta, gimana itunya aja. Iya. Punya kebun sama apalagi yang menjual ke saya gitu. Berupa gelondongan gitu. Pihak SMS gitu, Pak ada pohon nih mau dijual palanya, langsung saya ambil gitu. Ada yang ngejual ke saya gitu, saya beli gitu. Tak hanya mengolah hasil bumi untuk konsumsi, masyarakat Desa Sumurugul juga menjadikan bambu sebagai media menuang ide dan kreativitas. Di tangan warga, batang-batang bambu yang bersahaja diubah menjadi rancangan gapura yang megah dan estetik untuk menyambut perayaan desa. Disinilah kekayaan kreativitas lokal diuji dan dipamerkan. Dari pemotongan, pembentukan, hingga perakitan rangka, setiap bilah bambu dirangkai bukan hanya dengan keahlian tangan, melainkan dengan semangat gotong royong warga yang bahu-membahu mempercantik sudut-sudut desa mereka. Selain kerajinan kriya, Desa Sumurugul juga merawat kearifan lokal berupa kesenian tutunggulan. Tutunggulan merupakan seni pertunjukan musik tradisional Sunda yang memanfaatkan alat penumbuk padi konvensional, yaitu alu dan lisung. Namun, di balik ketukan kayu yang bersahutan, tersimpan kekhawatiran yang perlahan mengendap. Seni tutunggulan kini didominasi oleh jemari para tetua desa. Tangan-tangan muda mulai jarang menyentuhnya, membuat irama purba ini terancam sunyi di masa depan. Di balik kekayaan alam dan kehidupan masyarakatnya, Desa Sumurugul memiliki sebuah tradisi yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Tradisi ini bukan hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kreativitas, dan kecintaan masyarakat terhadap warisan budayanya. Tradisi tersebut adalah Pawai Genyi, sebuah perayaan yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Desa Sumurugul. Yang saya tahu itu Desa Sumurugul dari dulu setelah merdeka kita itu masalah kesenian-kesenian tradisional ataupun kegiatan masyarakat yang mengutamakan kemeriahan dalam menyambut Hari HUT RI dari dulu juga sudah diciptakan. Kalau di sini kami itu ahli buhun. Kalau ahli buhun itu alat-alat tradisional dulu, zaman dulu itu ada seperti kuda lumping ataupun log-log gitu kan, jaipongan dan sebagainya. Alat yang memakai alat kulit hewan atau kendang itu seperti gamelan itu kami punya dulu. Dan dulu itu beda dengan sekarang gitu. Emang beda zaman itu.
tahun sekarang kami akan menampilkan 11 naga. Coba 11-nya di 11 RT gitu kan. Kami supaya lebih solid lagi persatuan dan kesatuan warga kami termasuk aparatur desa dengan masyarakat berbau memeriahkan HUT RI ini, kami tampilkan satu persatu tiap RT. Kenapa kami naga? Karena naga itu filosofi saya, menurut saya, selain dia berani, bijaksana, dan dia itu salah satu simbol keberuntungan. Dari pembuatannya dari bambu, terus ya ambil dari bambunya dari hutan. Enggak, cuma dibayangin aja, nggak dipakai sketsa-sketsa. Berarti langsung aja gitu? Langsung, cuman kata Pak Lurah itu begini, udah. Kalau satu paling setengah hari, ini juga 10, 3 malam di desainnya. Ya kalau umumnya mau bumbuai, kalau nggak serasi itu nggak rame lah. Jadi pales gitu, jadi penilaiannya kurang. Genye naga dibentuk dari ratusan hingga ribuan bumbuai yang dirangkai dengan penuh ketelitian dan semangat gotong royong. Karya besar ini kemudian dipasang pada rangka bambu yang kokoh sehingga dapat diangkat dan diarak oleh warga sepanjang rute pawai menuju alun-alun Kecamatan Wanayasa. Bahan pesan paling apa sih? Kayak dukungan dari penonton sih. Soalnya gitu rame banget kayak itu. Soalnya kalau misalkan dari Bebegi gitu kan konsepnya kayak Gondoruo gitu ya. Jadi orangnya gitu gimana, ramai lah banget, banyak yang dukung gitu. Membedakan itu kekompakannya ataupun kebersamaannya dengan seluruh warga masyarakat ya. Bahkan Sumurgul kalau dalam karnaval ya, kalau Sumurgul belum lewat dalam karnaval, itu para penonton dari luar daerah pun itu cukup menunggu supaya Sumurgul tampil menunggu tampil lah. Sorak masyarakat yang mengiringi setiap langkah arak-arakan Genye bukan sekedar tontonan. Pawai ini juga menjadi simbol semangat kebersamaan, kreativitas, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Bisa dibilang sangat kompak dan gotong royongnya terasa banget gitu. Apalagi bahan-bahan yang dipakai kita kan itu lumayan jauh untuk mendapatkannya, bahkan harus ke gunung itu dan memerlukan waktu yang lumayan panjang juga. Setiap tahun itu menguji kekompakan, setiap tahun itu menguji kebersamaan, sehingga yang dihasilkan itu adalah meskipun karyanya ataupun bebegiknya itu tidak terlalu kuat ataupun hanya sederhana, tetapi bisa melekatkan ke dalamnya tuh makna kebersamaan yang sesungguhnya. Di antara perbukitan yang mengelilinginya, Desa Sumurugul terus menuliskan kisahnya, tidak hanya melalui hamparan sawah serta hasil buminya, tetapi juga dengan tangan-tangan yang berkarya, tiap langkah yang bergotong royong, dan tradisi yang tetap dijaga. Sebab di Desa Sumurugul, warisan bukan hanya sekedar cerita masa lalu, melainkan denyut kehidupan yang akan terus mengalir dari generasi ke generasi.